Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat memasuki bulan baru 1 April 2023. Mengawali seluruh aktivitas kita dan menyambut hari baru karunia Tuhan, mari kita bersatu dalam Renungan Harian Teraya edisi Sabtu 1 April 2023. Dalam perenungan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 22, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi ini kami membawa seluruh kehidupan kami dalam hadirat-Mu, baik secara pribadi maupun bersama keluarga kami. Kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kasih setia Tuhan untuk menjalani hari baru ini, hari karunia Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan, membuat firman-Mu tertanam baik di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar firman Tuhan dapat bertumbuh dengan baik di dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Matius 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengarnya itu takjub akan pengajarannya. Amin. Tidak mengerti kitab suci, tang untandai surak madatu. Itulah tema kita di pagi hari ini. Kita masih ingat tanggal 15 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Pemerintah menetapkan langkah-langkah penanganan penyebaran virus corona. Berita tersebut langsung membuat masyarakat panik. Ada yang belanja kebutuhan secara berlebihan, mengantisipasi larangan keluar rumah, dan portal dibuat di mana-mana. Pernah terjadi keributan antara petugas portal dengan orang yang hendak melintas. Ada yang mengurung diri dalam rumah seolah-olah virus sudah ada di depan pintu. Bisa dikatakan bahwa hiruk-pikuk yang terjadi pada saat itu disebabkan karena belum paham atau mungkin gagal paham mengenai wabah virus. Orang-orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka tidak percaya atau bisa disebut gagal paham mengenai kebangkitan orang mati. Mereka mengajukan contoh kasus yang mungkin hasil rekayasa sendiri. Perempuan yang dinikahi oleh 7 laki-laki bersaudara, semua meninggal tanpa memiliki seorang anak. Kemudian mereka bertanya, siapakah di antara ke-7 orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikiran mereka sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci. Mereka adalah orang yang gagal paham maksud ajaran Tuhan. Mereka mau menggugat ajaran Tuhan Yesus, padahal justru pikiran mereka yang sesat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar dari kepanikan yang terjadi dalam masyarakat
pada awal wabah corona. Karena itu, masyarakat belum paham mengenai corona. Kisah orang Saduki pun menjadi pelajaran bagi kita. Betapa berbahayanya apabila tidak memahami ajaran kitab suci. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, cintai dan teruslah mempelajari kitab suci. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, di mana kami dimungkinkan untuk dapat bersekutu melalui perenungan harian Toraya di pagi yang indah ini. Kami sungguh menikmati kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami selalu mencintai dan mempelajari kitab suci dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami dalam hari baru yang Engkau anugerahkan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan kami kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu tantangan dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, tugas, dan dimanapun kami berada. Bapa di sorga, kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan kami sukacita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh damai sejahtera dalam keadaan apapun hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah kita senantiasa mencintai firman Tuhan dan selalu mempelajari kitab suci. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan baru. Tuhan memberkati.